Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping Kasadayana, Patapang di Sarang Abdi di channel pembelajaran matematika peminatan Pak Anton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal limit fungsi trigonometri kelanjutan dari dua video sebelum ini. Dimana untuk soal yang akan kita bahas kali ini, tingkat atau level kesulitannya itu berada di tingkat menengah sampai ke yang sulitnya. Jadi kalian tonton sampai selesai videonya, pahami semua penjelasan saya, dan jangan lupa untuk dicatat di buku catatan kalian. Soal yang pertama, di sini ada limit X mendekati 0, tangen 2X min cos 6X tangen 2X per 4X sin kuadrat 2X. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan atau menyederhanakan terlebih dahulu soal yang pertama ini? Kalian perhatikan, di sini itu ada bentuk pengurangan. Biasanya konsep dasar ataupun trik paling mudah dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri itu, kalian lebih baik mengubah terlebih dahulu bentuk pengurangan atau penjumlahannya itu ke dalam bentuk perkalian. Karena nanti ketika sudah dalam bentuk perkalian, itu akan memudahkan kalian untuk menggunakan teorema dasar atau rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, jadi nanti dalam soal ini, langkah pertama kita akan ubah dulu nih pengurangan ini ke dalam bentuk perkalian. Coba kalian perhatikan, di sini ada tangen 2X. Di sini juga ada tangen 2X. Nah, otomatis kan bisa kita keluarin nih tangen 2X-nya. Nanti jadinya limit X mendekati 0, tangen 2X-nya kita keluarkan. Nah, setelah itu, ini kan pakai konsep perkalian biasa kan. Tangen 2X dikalikan berapa supaya jawabannya menjadi tangen 2X. Berarti kan dikalikan 1. Paham ya? Nah, selanjutnya, tangen 2X dikalikan berapa supaya jawabannya cos 6X tangen 2X. Berarti kan dikalikan cos 6X. Jadi min cos 6X. Nah, coba kalian perhatikan bentuk yang baru ini. Di sana pengurangannya udah hilang kan? Pengurangan yang utamanya udah hilang, tinggal sisa yang ada di dalam kurung ini. Nah, kalau kalian pahami yang di dalam kurung ini 1 min cos 6X itu sama aja dengan bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari dari contoh-contoh soal sebelumnya. Jadi kalau ada 1 min cos 6X, 1 min cos 6X, ingat-ingat, atau misalkan penulisannya nanti bentuknya itu cos 6X min 1 dibalik. Itu jawabannya pasti, perhatiin, 2 sin kuadrat 6 dibagi 3 menjadi 6 dibagi 2, maaf, menjadi 3X. Begitupun yang bawahnya, 2 sin kuadrat 6, yang ininya itu selalu membagi 2, jadi 3X juga. Nah, yang membedakannya apa? Perhatiin di sini untuk perbedaannya. Jadi konsep utamanya, kalau ada bentuk 1 min cos 6X atau cos 6X min 1, atau ini itu nanti bisa berubah-ubah ya, bisa 2X, 4X, dan lain-lain. Cara cepatnya itu nanti pasti menjadi 2 sin kuadrat 3X. Dua-duanya. Mau bentuk 1 min atau cos 6X min 1. Nah, yang membedakannya seperti ini. Kalau si cosnya negatif, nanti dia di sininya menjadi positif. Sedangkan kalau si cosnya di sini positif, nanti dia di sininya menjadi negatif. Nah, ingat-ingat ya, itu yang membedakannya. Ini adalah rumus sudut rangkap trigonometri yang udah disederhanakan supaya kalian tidak usah menulis terlebih dahulu. Intinya kalau ada 1 min cos atau cos min 1, jawabannya itu, jawaban singkatnya 2 sin kuadrat ininya
3x ininya tergantung dari 6x-nya. Jadi dia selalu membagi 2. Kalau di sininya 4x, berarti sininya menjadi 2x. Kalau di sininya 8x, berarti sininya menjadi 4x. Karena ini 6, berarti dia kalau bagi 2 menjadi 3x. Paham ya? Nah, ini adalah rumus untuk menyelesaikan 1 min cos 6x. Nah, jadi kita ubah nih yang 1 min cos 6x ini dengan 2 sin kuadrat 3x. Jadi kalau kita tulis lagi, sama dengan limit x mendekati 0 tangen 2x, yang dalam kurung ini kita ganti dengan 2 sin kuadrat 3x. Ini kan perkalian kan, dikali 2 sin kuadrat 3x per 4x sin kuadrat 2x. Nah, sama dengan berapa? Kalau udah berbentuk seperti ini kan udah dalam bentuk perkalian semua nih, atas dalam bentuk perkalian, tidak ada pengurangannya lagi. Ini kan sama dengan contoh ataupun cara cepat di video-video sebelumnya. Tinggal bagaimana? Tinggal kalian langkah pertama lihat dulu jumlah suku atau jumlah kelompok yang atas sama kelompok yang bawah. Udah sama belum jumlah sukunya? Yang atas ini ada berapa? Ini kan tangan 2x, ini 2 sin kuadrat 3x, ini kan ada 2 suku kan, atau 2 kelompok, karena ini ada kuadratnya. Berarti yang atas ada 3 suku. Yang bawah ada berapa suku? 1. Lagi-lagi ini ada sin kuadratnya nih, berarti 2 kelompok atau 2 suku kan. Berarti yang bawah ada 3 suku juga. Kalau udah sama-sama 3 suku, bentuknya udah perkalian, tinggal kalian ambil koefisiennya aja, atau semua angka yang ada di atas sama yang ada di bawah. Paham ya? Berarti jawaban akhirnya berapa? Jawaban akhirnya nanti ketemu angka di atas ada berapa aja? 2, 2 lagi, kemudian 3 dikuadratin, jangan lupa. Jadi 2 kali 2 kali 3 kuadrat. Angka yang di bawah ada berapa? Atau ada apa aja? 4 sama 2 dikuadratin. Jadi 4 dikali 2 dikuadratin. Paham ya? Nah, berarti jawaban akhirnya berapa? Jawaban akhirnya adalah, ini kan 2 kali 2, 4 nih. Habis sama 4 ini. Tinggal sisa 3 kuadrat, 9 per 2 kuadrat, 4. Paham ya? Jadi jawaban akhirnya adalah 9 per 4. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini soalnya limit x mendekati 0, 1 min akar cos x per x kuadrat. Nah, sekarang udah ada akarnya nih. Coba kalian ingat-ingat lagi konsep penyelesaian limit di fungsi aljabar waktu kelas 11. Kalau ada bentuk akarnya, itu cara menyelesaikannya dengan dikalikan bentuk sekawannya. Ini kan ada 1 min akar cos x. Berarti nanti si soal ini langkah pertama kita kalikan dulu nih. Bentuk sekawannya itu yang mana? Yang bagian ada akarnya. Jadi bentuk sekawannya ini adalah 1, yang ini min, berarti dia berubah menjadi plus. Plus akar cos x. Kalau yang atas dikalikan, yang bawah juga harus dikalikan dengan bentuk yang sama, yaitu dengan 1 plus akar cos x. Nah, paham ya? Jadi langkah pertama kita kalikan dulu dengan bentuk sekawannya, kemudian kita kali-kalikan nih, maka nanti hasilnya bentuk barunya akan menjadi seperti ini. Ini kan udah sama nih bentuknya, yang membedakan hanya tandanya saja, yang ini plus, yang ini min. Cara cepat mengalikannya, tinggal yang ini kali ini, yang cos x dikali akar cos x juga. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1, tandanya kita kaliin, min kali plus sama dengan min, akar cos x dikali akar cos x, berarti kan akarnya hilang kan, tinggal sisa cos x-nya saja. Nah, per yang ini dikali sama ini, kita tulis lagi aja, x kuadrat dikali dalam kurung 1 plus akar cos x. Nah, paham ya? Nah, setelah ini bagaimana? Coba nih kalian perhatikan lagi. Di sini ada bentuk 1 min cos.
Ini kan sama nih dengan bentuk yang tadi, 1 min cos 6x. Cuman di sini cos x doang, atau kalau tidak angkanya 1x kan, nanti perubahannya bagaimana? Ini kan cara perubahannya adalah menjadi, ingat tadi pasti berubahnya 2 sin kuadrat, seperti itu kan. 2 sin kuadrat berapa? Tadi kan 1. Ini 1. Konsepnya dia selalu membagi 2. Berarti 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. 1/2x. Nah, jadi perubahan yang 1 min cos x ini kita ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah x. Tandanya apa? Tandanya positif. Kenapa? Karena di sini si cosnya negatif. Paham ya? Seperti itu. Nah, berarti bentuk barunya sama dengan limit x mendekati 0. Yang ini kita ubah dengan ini 2 sin kuadrat setengah x. Sedangkan yang bawah kita tulis lagi aja x kuadrat dikali 1 plus akar cos x ke dalam kurung ya, perkalian. Nah, kalau udah seperti ini, perhatiin nih bentuk yang kemarin atau cara yang ada di video sebelumnya. Ini kan udah bentuk perkalian semua nih. Yang membedakan adalah dalam kurung ini. Nah, kebetulan yang dalam kurung ini yaitu cos. Ingat dalam video sebelumnya, kalau nanti bentuk perkalian semuanya yang membedakan jumlah sukunya itu hanya si cos, itu kan nanti enggak ngaruh nih. Nanti kita bisa pecah bentuk ini. Atau cos x-nya nanti kalau dimasukin x mendekati 0, dia kan akan menjadi 1 gitu. Jadi kan yang di atas ini ada berapa suku nih? Ini kan ada 2 suku kan? 2 sin kuadrat setengah x. Karena ini kan kuadrat. Jadi ini ada 2 suku. Yang di bawah ini ada x kuadrat juga. Jadi nanti yang ini bisa dikelompokkan nih. Paham ya? Bisa dikelompokkan pakai rumus cepat teorema dasar limit trigonometri. Sedangkan yang ini kita kelompokkan juga dengan siapa? Tinggal tambahin 1 di sininya. Jadi ini bentuk barunya kalau ditulis sama dengan limit x mendekati 0. Kelompok pertama kita tulis nih 2 sin kuadrat setengah x per x kuadrat. Kelompok kedua kita tulis dikali limit x mendekati 0 1 per 1 plus akar cos x. Nah, paham ya? Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita jumlahkan tiap-tiap kelompoknya ini. Berarti sama dengan yang ini kan udah konsep dasar limit kan, sama. Yang atas sudah ada 2 suku nih, sin kuadrat setengah x sama sin kuadrat setengah x. Yang bawah ada 2 suku juga, si x dikuadratin atau x dan x. Berarti tinggal ambil apa? Koefisiennya saja atau angka-angka yang ada di atas sama di bawah. Di atas ada angka berapa aja? 2 dikali setengah dikuadratin, atau setengahnya kita tulis 2 kali. Dikali setengah dikali setengah. Di bawah ada angka berapa aja? Di bawah itu ada angka 1 kan? 1-nya 2 kali ini atau dikuadratin. Paham ya? Nah, kalau udah seperti ini, yang ini tinggal kita hitung. Ini kan udah nggak ngaruh nih 1 yang ada di bawah. Nanti hasilnya pasti yang atas aja. Dikali yang ini, bagaimana caranya? Ini sama seperti yang kemarin. Tinggal kita masukkan saja atau pakai cara biasa, pakai cara substitusi. Tinggal substitusi 0 ini ke dalam cos x-nya. Maka nanti ketemu, di sini jawabannya adalah 1 per 1 plus akar cos 0. Ini kan x-nya 0 kan? Berarti x-nya diganti sama 0. Berarti sama dengan, perhatiin, cos 0 ini berapa? Cos 0 sama dengan 1 kan? Nah, akar 1 sama dengan 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi yang ini sama dengan 1 per 2. Kalau yang ini, berarti ini sama dengan berapa? Ini 2 dikali ini habis kan?
tinggal 1 dikali setengah berarti setengah dikali yang ini kan tadi jadi setengah juga kan, 1/2, berarti jawaban akhirnya adalah sama dengan 1/4. Nah, paham ya? Ini untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini ada soal limit X mendekati 0, cos 2X min cos 6X per 2X tangan 4X. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada cos 2X, lagi-lagi ada tanda minnya. Ingat kata saya tadi, trik mudah mengerjakan limit fungsi trigonometri, kalian ubah dulu bentuk atau tanda yang pengurangan atau penjumlahan itu ke dalam tandanya yang perkalian. Nah, caranya bagaimana nih kalau ini? Ini kan cos 2X min cos 6X. Kalau kita pakai cara yang sebelumnya atau pakai sudut rangkap yang cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X, itu akan lebih susah atau akan lebih panjang. Nah, kita untuk bentuk yang ini coba perhatiin, cos 2X min cos 6X itu bisa diubah dengan rumus trigonometri yang ini. Cos A min cos B. Ingat konsepnya, cos A min cos B sama dengan min 2 sin A tambah B dibagi 2 dikali sin A min B dibagi 2. Paham ya? Ini pelajaran matematika minat di kelas 11. Nah, berarti ini yang 2X ininya kita anggap A, yang 6X kita anggap B-nya. Udah tinggal dimasukin ke dalam rumus ini. Berarti kan akan menjadi limit X mendekati 0. Ingat, cos A min cos B sama dengan min 2 sin, pertama nih A tambah B. Tadi kan A-nya 2X nih, B-nya 6X. 2X tambah 6X sama dengan 8X. 8X per selalu dibagi 2. Ingat ya. Dikali sin. Nah, kalau yang selanjutnya, kalau tadi ditambah, kalau ini dikurangi. Ingat, yang dikuranginya A min B ya, bukan B min A. Jadi 2X dikurangi 6X itu sama dengan berapa? Min 4X kan? Min 4X dibagi 2 juga. Nah, paham ya? Kalau sudah seperti ini, per 2X tangan 4X. Nah, coba kalian perhatikan, kalau udah bentuknya seperti ini kan udah menghilangkan si tanda pengurangannya itu kan. Ini menjadi perkalian. Nah, itu yang menggampangkan kita nanti menerapkan rumus dasar limit fungsi trigonometrinya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita hitung dulu nih, 8X bagi 2 min 4X bagi 2. Jadi limit X mendekati 0 min 2 sin 8X bagi 2 4X dikali sin min 4X bagi 2 sama dengan min 2X per 2X tangan 4X. Nah, sama dengan berapa? Kalau udah seperti ini, semuanya udah perkalian, tinggal pakai konsep yang kayak biasanya. Kita lihat dulu nih kelompok yang atas sukunya ada berapa nih. Ini kan ada 2 nih. Min 2 sin 4X sama sin min 2X. Yang bawah juga ada 2 suku kan, yaitu 2X dan tangan 4X. Nah, kalau udah sama-sama ada 2 suku, tinggal ambil angka-angkanya aja. Jadi angka yang di atas ada berapa aja? Min 2 dikali 4 dikali min 2 lagi nih. Sedangkan angka yang bawah ada berapa aja? 2 sama 4. 2 sama 4. Udah tinggal kita hitung seperti biasa. Ini habis kan nih 4, habis 2 dibagi 2 habis, sisa tinggal min 1. Min 1 dikali min 2 sama dengan 2. Untuk soal yang nomor 3 ini ada cara cepatnya. Jadi cara cepat ini hanya berlaku untuk soal yang nomor 3 yang bentuk soalnya seperti ini. Cos 2X min cos 6X per 2X tangan 4X. Jadi biasanya nanti di bawahnya ini pasti
dia selalu ada dua suku biasanya ya. Dan atasnya bentuknya itu pasti cos 2x min cos 6x ataupun cos berapa x dikurangi cos berapa x. Nah, daripada kalian menggunakan rumus yang seperti ini, takutnya kalian lupa lagi. Nah, di sini ada cara cepatnya. Coba nih perhatikan, kita misalkan bentuk yang soal nomor 3 ini seperti ini nih bentuk umumnya. Limit x mendekati 0, cos A min cos B, cos A min cos B per CX tangen DX. Nah, ini kan sama nih bentuknya nih. Cos 2x min cos 6x per 2x tangen 4x. Jadi yang membedakan nanti di sini itu di bawahnya ya mungkin bisa sin atau mungkin nggak ada tangannya. Yang penting konsepnya apa? Yang penting di bawah ini ada dua suku biasanya. Ini kan ada dua suku nih, CX sama tangan DX. Nah, paham ya? Nah, nanti cara cepatnya sama dengan min dalam kurung A kuadrat min B kuadrat. Ingat-ingat ya, jangan sampai salah. A kuadrat min B kuadrat. Bukan B kuadrat min A kuadrat. Per 2 dikali C dikali D. Jadi intinya 2 dikaliin sama angka-angka yang ada di bawah sini. Paham? Nah, kita langsung saja nih kita kerjakan contoh soal yang nomor 3 ini dengan cara cepat yang seperti ini. Hasilnya bakalan jadi berapa? Coba kalian perhatikan. Ini kan A-nya, ini B-nya, ini C, ini D. Udah tinggal di min dalam kurung A kuadrat, berarti kan 2 kuadrat, min B kuadrat, berarti kan 6 kuadrat, per, nah 2 dikali, ingat ya rumusnya kan selalu 2 dikali kan, dikali sama semua angka-angka yang ada di bawah sini. Ingat-ingat ya, semua angka-angka yang ada di bawah sini. Jadi 2 dikali 2 sama 4. Nah, berarti kan nanti hasilnya sama dengan min dalam kurung, yang dalam kurung ini 2 kuadrat 4 dikurangi 6 kuadrat 36. 4 dikurangi 36 adalah min 32 per yang bawah 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Berarti kan hasil akhirnya sama dengan ini min sama minnya habis nih. Jadi plus 32 bagi 16 sama dengan 2. Nah, paham ya? Jadi sama kan jawabannya kan? Ini ketemu 2, yang tadi ketemu 2 juga. Gitu, ingat cara cepat yang di bawah ini. Jadi cara cepat ini hanya berlaku untuk soal yang nomor 3 yang bentuknya cos 2x min cos 6x atau cos A min cos B per CX dikali tangan DX. Di yang bawah ini fleksibel ya, bisa CX dikali sin DX atau bisa juga nanti dikali CX kuadrat. Yang penting yang bawah ini dia selalu ada dua suku. Atau mungkin nanti ada lagi soalnya atau bentuknya kebalikannya. Penulisannya itu limit X mendekati 0. Di yang di atas nih yang si CX tangan 2X, CX tangan 2X, CX tangan DX, maaf, CX tangan DX per si cos A min cos B nya ada di bawah. Sama aja ya, pakai bentuk yang tadi, tinggal kalian di rumus cepatnya ini dibalik saja penulisannya. Tadi kan ininya di atas, ini di bawah. Tinggal sekarang 2 kali C kali D-nya di atas. Yang di bawah siapanya? Si ini, min A kuadrat min B kuadrat. Nah, paham ya? Jadi kalian harus benar-benar apa ya, jeli atau nalar kalian harus benar-benar jalan. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini ada soal yang bentuknya limit X mendekati pi per 2 cos X per X min pi per 2. Nah, sekarang di sini bukan X mendekati 0 lagi, tapi X mendekati pi per 2. Nah, langkah pertamanya sama seperti soal-soal yang sebelumnya, kita ubah dulu cos X yang ada di soal ini ke dalam rumus identitas trigonometri. Nah, tapi sekarang kita akan memakai rumus identitas trigonometri yang barunya nih. Jadi cos X ini kita bisa ubah menjadi, berarti ini perubahannya. Cos X sama dengan sin dalam kurung pi per 2 min X.
Perhatiin cara perubahannya. Yang dari sin sampai pi per 2 min ini adalah konsep rumusnya. Nah, X-nya ini diambil dari mana? X-nya diambil dari cos X ini atau X yang ada di sini. Jadi kalau di sininya X, berarti nanti di sini juga dikurangi X. Kalau nanti di sininya cos 2X, berarti rumusnya sin dalam kurung pi per 2 min 2X juga. Paham ya? Nah, Pak dari mana nih kok bisa dapat rumus seperti ini? Nah, ini awalnya dari konsep yang sederhana atau identitas yang seperti ini. Cos 30 itu secara hasil berapa? Setengah akar 3 kan? Nah, cos 30 itu setengah akar 3. Nah, kalau di sin berapa yang jawabannya setengah akar 3? Yaitu sin 60 kan? Nah, jadi caranya sin 60 ini kita bisa tulis menjadi 90 dikurangi berapa? 30. Nah, 90 ini bisa kita ubah kan? Kalau dalam bentuk radiannya adalah pi per 2. Jadi seperti ini. Jadi kan 90 pi per 2. Nah, min X yang ini di sini kan 30 nih. Berarti nanti di sini juga dikurangi min 30. Paham ya? Jadi kan kalau diuraikan jadi cos 30 sama dengan sin ini dikurangi 60. Hasilnya sama-sama setengah akar 3. Nah, paham ya? Jadi disinilah asal-usul ketemu rumus identitas trigonometri yang ini. Cos X sama dengan sin dalam kurung pi per 2 min. Ini selalu konsep rumusnya ya. Sin dalam kurung pi per 2 min. Dikurangi X. X ini diambil dari X yang ada di soalnya. Jadi kalau soalnya cos X berarti dikurangi X. Kalau soalnya cos 2X berarti dikurangi 2X. Paham ya? Nah, berarti rumus yang ini kalau kita ubah sesuai dengan rumus identitas yang ini menjadi limit X mendekati pi per 2. Nah, cos X kita ubah menjadi ini. Sin pi per 2 min X per yang bawah X min pi per 2. Nah, paham? Ingat, kalau udah bentuknya seperti ini, di sini kan ada pi per 2 nih. Di sini ada pi per 2 juga, ada pi per 2, ada pi per 2, ada pi per 2. Kita bisa pakai rumus pengembangan limit trigonometri yang bentuk seperti ini. Jadi limit X mendekati C sin A dalam kurung X min C per B dalam kurung X min C. Nanti jawaban akhirnya adalah tinggal A per B. Syaratnya apa syaratnya? Berarti ini syaratnya kalau di atas X min C, di bawah juga harus X min C. Jadi harus sama nih bentuk yang ada di dalam kurungnya. Nah, sedangkan dalam soal ini, dalam penjabaran lanjutannya itu kan ini belum sama nih. Di sini pi per 2 min X, yang bawah X min pi per 2. Berarti bagaimana supaya sama? Ini kan konsep yang sebelumnya. Kita ubah nih yang bentuk ini menjadi X min pi per 2. Tinggal kalian kasih negatif saja di luar kurungnya ini. Berarti sama dengan limit X mendekati pi per 2 sin negatif 1 dikali X min pi per 2. Benar kan? Min dikali X, min X. Min dikali min, plus kan? Plus pi per 2. Jadi sebenarnya tidak mengubah bentuk nih. Tinggal kita kasih min aja. Peletakannya bisa langsung ditukar. Per dalam kurung X min pi per 2. Nah, kalau udah seperti ini kan udah sama-sama X min pi per 2 ini dalam kurungnya. Berarti tinggal ambil angka yang ada di sini aja nih. Berarti jawabannya adalah min 1 per 1 sama dengan min 1. Nah, paham ya? Kita lanjut ke soal terakhir, soal yang nomor 5. Di sini ada limit X mendekati pi per 4 dalam kurung X min pi per 4 dikali sekan 2X. Nah, sekarang udah ada sekannya nih. Jadi X min pi per 4 dikali sekan 2X. Perhatiin, langkah pertamanya kita ubah dulu bentuk sekan ini ke dalam identitas trigonometri. Jadi apa kalau sekan itu 1 per berapa? Masih ingat? Sekan 2X berarti nanti jadinya sama dengan
1 per cos 2x. Ingat ya, bentuk ini jadi secant 2x kita ubah menjadi 1 per cos 2x. Nah, kalau udah seperti ini, kita tulis lagi bentuk barunya sama dengan limit x mendekati pi per 4 dalam kurung x min pi per 4 dikali sama 1 per cos 2x. Nih, dari perubahan secant 2x ini. Nah, kalau udah seperti ini, berarti ini. Cos 2x ini bisa kita ubah menjadi bentuk rumus identitas yang sama seperti tadi nomor 3, cos x. Berarti kan nanti perubahannya cos 2x sama dengan, ingat tadi kalau ininya x, di sininya dikurangi x. Berarti kalau 2x itu jadinya sin dalam kurung pi per 2 dikurangi 2x. Nah, paham? Kalau udah seperti ini, tinggal kita tulis lagi nih bentuk barunya. Cos 2x kita ganti dengan bentuk ini. Berarti kan sama dengan limit x mendekati pi per 4. Nah, satu ini kan nggak ngaruh kan, ini dikali 1 x min pi per 4 lagi jawabannya. Berarti x min pi per 4 per, ini boleh kasih dalam kurung, cos 2x udah kita ubah menjadi sin dalam kurung pi per 2 min 2x. Nah, coba kalian perhatikan. Sekarang bentuknya ini hampir sama nih dengan bentuk soal yang nomor 4 tadi. Dengan bentuk yang ini. Sin pi per 2 min x per x min pi per 2. Cuman perhati ini. Di sini bentuknya itu pi per 4 kan, bukan pi per 2. Pi per 4. Yang ini udah pi per 4, tapi yang ini masih ada pi per 2 nih. Langkah pertama, kita samain dulu semua bentuknya menjadi x pi per 4. Biar sama ini kan, pi per 2, pi per 2, pi per 2. Berarti sama dengan limit x mendekati pi per 4 yang atas x min pi per 4. Yang bawah awalnya pi per 2 harus menjadi pi per 4 juga. Berarti kira-kira apa nih? Di sini ada 2. Di sini ada 2 juga nih. Berarti 2-nya bisa dikeluarin. Jadi sin 2 dalam kurung pi per 4 kan 2 dikali berapa nih supaya menjadi pi per 2. Berarti kan 2 dikali pi per 4 kan, karena 2 dibagi 4 tadi di bawah sisanya 2 dikurangi 2 dikali berapa nih supaya jadi min 2x. Berarti dikali x. Paham? Nah, sekarang udah sama nih bentuknya, semuanya udah pi per 4, pi per 4, pi per 4. Yang membedakan apa? Tinggal peletakannya kan. Yang ini x min pi per 4, yang ini pi per 4 min x. Sama kayak tadi. Berarti tinggal apa? Supaya peletakannya berubah, tinggal dikasih min aja di sininya. Berarti kalau kita tulis lagi, limit x mendekati pi per 4 atas x min pi per 4, yang bawah sin, tinggal kasih min kan di sini kan supaya peletakannya tukar, min 2 pi per 4 x min pi per 4 x min pi per 4. Udah sama-sama x min pi per 4 atas bawah, tinggal ambil angka-angka yang ada di sini, 1 per min 2. Jadi jawabannya adalah 1 per min 2. Nah, paham ya? Nah, ini adalah 5 soal pembahasan lanjutan dari 2 video sebelumnya. Kalian pahami kembali soal-soalnya. Bagi yang belum paham, kalian tonton kembali sampai selesai videonya. Kalau masih belum paham juga, kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Jadi, ada 3 video yang berisi 25 soal. Itu buat persiapan latihan
penilaian tengah semester di minggu ini. Kalian pelajari lagi ketiga video tersebut, tonton sampai selesai, pahami apa yang saya ucapkan, apa yang saya jelaskan, sampai kalian benar-benar paham. Selamat belajar untuk persiapan tengah semester, untuk penilaian tengah semester. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa juga selalu berdoa agar kalian dipermudah dalam menghadapi minggu tengah semester atau minggu penilaian tengah semester di minggu ini. Sekian, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Hatur nuhun kasadayana. Wilujeng tepang di sareng abdi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.